Halo teman-teman, selamat datang di podcast Bikin Pusing Tapi Seru. Halo semuanya, selamat datang di podcast Bikin Pusing Tapi Seru. Aku Kania, dan hari ini aku ngobrol bareng Alia. Gimana kabarnya Alia? Halo Kania, aku baik. Kalau kamu gimana? Aku juga baik. Nah, pembahasan kali ini mengenai teksekon. Sebelum kita mulai, aku mau nanya dulu nih. Waktu SMP, aku pernah disuruh bikin teksekon tentang kejadian seru di sekolah. Kamu pernah nggak sih dapat tugas itu? Yang pastinya pernah dong. Aku pernah nulis teksekon tentang acara perlombaan di sekolah gitu. Tapi nulisnya lumayan susah karena harus menyusun semua detail dengan rapi. Iya, itu tantangannya. Jadi di episode kali ini kita bakal membahas lebih dalam tentang teksekon, mulai dari definisi, jenis-jenisnya, struktur, hingga tips untuk menulis yang baik. Pastikan kalian dengerin sampai akhir ya. Iya, makasih udah bergabung. Teman-teman, mari kita mulai. Ya, yang pertama, bisa nggak sih kamu jelasin lebih tentang teksekon itu? Oke. Jadi teksekon itu semacam cerita yang menceritakan kembali peristiwa yang sudah terjadi. Ini bisa dari pengalaman pribadi kita, kejadian orang lain, atau bahkan cerita yang kita buat sendiri. Terus intinya tujuannya juga supaya pembaca bisa dapat gambaran yang jelas tentang kejadian di masa lalu. Jadi nggak selalu dari pengalaman kita sendiri ya? Bisa juga cerita orang lain atau yang ingat-ingat itu. Iya benar. Yang penting kita bisa menyampaikan dengan urutan yang jelas. Kita bisa tambahin detail-detail menarik supaya ceritanya jadi lebih hidup dan menarik untuk dibaca. Wah, keren juga ya. Jadi kita bisa kreatif dan tetap imajinatif gitu. Iya benar. Dan juga yang bagus itu bisa bikin pembaca merasakan apa yang terjadi. Bukan cuma sekedar memberi informasi gitu. Nah, Alia, teksekon itu ada 3 jenis ya. Boleh kasih tahu ada apa saja dan perbedaannya? Mulai yang pertama itu ada teksekon pribadi. Ini berisi pengalaman penulis sendiri, yaitu kayak seperti cerita tentang liburan atau mobil sebesar. Jadi itu lebih ke cerita tentang diri kita ya? Betul. Nah, terus untuk yang kedua ada teksekon faktual. Teksekon faktual itu objektif. Jadi karena berisi informasi yang bisa diverifikasi, contohnya laporan tentang alam atau berita di koran. Ini penting untuk laporan atau berita. Jadi itu harus bisa diverifikasi ya? Keren. Iya betul. Sementara teksekon imajinatif itu memberi ruang untuk kreativitas. Kita bisa menciptakan dunia baru dan karakter yang tidak ada di kehidupannya. Jadi setiap jenis teks punya tujuan dan cara penyampaian yang berbeda ya? Iya, itu tuh yang membuat setiap teks itu unik dan menarik untuk dibaca atau ditulis. Oke. Oke, setelah tahu macam-macamnya, kita bahas soal struktur teksekon yuk. Apa aja sih bagian-bagian dari teksekon itu? Jadi, seluruh teksekon itu ada 3 bagian. Yang pertama itu ada orientasi yang berisi informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Yang kedua ada peristiwa yang menceritakan urutan kejadian atau peristiwa yang terjadi. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada reorientasi yang biasanya berupa rangkuman atau penutupan cerita. Berarti di bagian orientasi kita kenalan dulu sama siapa yang terlibat, lalu cerita apa yang terjadi, dan di bagian reorientasi kita mengulang lagi kejadian yang udah diceritain ya. Iya betul banget. Jadi pembaca bisa paham dengan jelas tentang kejadian yang kita ceritakan. Selanjutnya, kita bahas soal fakta, asumsi, dan opini ya. Dalam teksekon kadang bisa bikin bingung. Gimana sih cara bedainnya? Jadi gini, kalau fakta itu yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan. Misalnya, ada data atau tanggal yang jelas. Oh, jadi kalau ada angka atau bukti resmi, itu fakta ya? Iya betul banget.
Untuk yang opini itu lebih ke pendapat atau perasaan seorang. Contohnya, aku rasa kejadian ini itu nggak adil. Jadi opini itu subjektif ya. Setiap orang bisa punya pandangan yang berbeda. Betul, dan yang terakhir itu ada asumsi. Itu kayak dugaan kita tanpa bukti yang jelas. Misalnya, aku kira dia bakal datang telat. Itu tuh termasuk dengan asumsi. Terus kita harus hati-hati supaya enggak campur antara fakta, opini, asumsi dalam tes kita. Berarti kita harus jelas banget ya, bedain ketiganya biar pembaca nggak bingung. Iya benar banget, fakta harus ada buktinya, sementara opini dan asumsi yang harus dibilang itu pendapat atau dugaan kita. Udah terus kan? Ini satu lagi. Terakhir, kita bahas kata serapan deh. Contoh yang sering dipakai apa aja? Kayak aspal, baspal, atau adonan. Kata-kata itu biasanya dari bahasa Cina atau Belanda. Dalam teks sering tulis miring, biar jelas itu bukan kata asli dari bahasa Indonesia. Jadi kita bisa belajar banyak kata baru ya? Iya, kata serapan itu bikin tes lebih kaya. Huruf miring juga dipakai buat menekankan hal-hal penting atau istilah tertentu. Jadi bisa bikin pesan lebih efektif ya? Iya betul, misalnya kita bisa tulis dia nonton Harry Potter tiap malam. Biar pembaca langsung mati itu juga film. Bagus, kita harus ingat semua ini pas sebelum diserahkan. Setuju, dengan cara itu kita bikin pembaca lebih tertarik buat nonton.
jadi itu dia pembahasan kita tentang tes telepon hari ini. Semoga kalian bisa lebih paham tentang tes telepon dan cara menulisnya ya. Ya, terima kasih udah dengerin podcast kita. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa dengan episode selanjutnya ya. Sampai jumpa di podcast bikin tapi seru. Terima kasih. Dadah. That's why I can't love you in the dark. Gemas! Gemas! Gemas banget! Meanwhile, A few moments later. 2 hours later, 3 hours later, One eternity later. eventually, Setelah tahu macam-macamnya, kita apa? Mulai. Kedua, ada peristiwa yang menceritakan urutan kejadian atau peristiwa yang terjadi terakhir. Yaitu, Dari oke ya. Bentar. Halo teman-teman, selamat datang di podcast bikin pusing tapi seru. Halo semuanya, selamat datang di podcast bikin pusing tapi seru. Aku Kania dan hari ini aku ngobrol bareng Alia. Gimana kabarnya Alia? halo Kania. Tidak kelihatan nextnya. Hello tim. Itu bagus nggak suaranya? Halo semuanya, selamat datang di podcast bikin pusing tapi seru. Aku Kania dan hari ini aku ngobrol bareng Alia. Gimana kabarnya Alia? Halo Kania. Suara doang kan? Ya, aku kedengeran.